Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bisa menarik kesimpulan ya dari Belum kesimpulan Gus, kita masih awal Gus. Iya. Nah, maksud saya Gus. Ya. dengan keterangan beliau yang mewakili MUI yang asalnya memberikan fatwa haram tentang sonhorek, agaknya beliau lunak dengan pengecualian. Itu artinya teman-teman sonhorek di Jawa Timur khususnya harus terus berkarya, tentu dengan catatan selama tidak ada unsur pidananya. Saya kira sonhorek harus tetap jalan. Karena apa? Sonhorek yang saya amati, saya di Kediri, itu dapat mempersatukan loh. Sonhorek itu mempersatukan itu tidak hanya pengajian. Saya khawatir dengan fatwa MUI berkaitan mengganggu kebisingan. Nanti sholawatan Habib Syekh itu bisa kena loh. Itu sonnya luar biasa itu. Nanti Gus Gondrong juga kan gitu, walaupun itu di lapangan. Tapi di lapangan pun ketika kita berbicara tetangga, apakah panitia juga menyeleksi ada orang sakit atau tidak seperti yang ditakutkan Kiai? Belum tentu juga. Gitu loh. Jadi yang saya sesalkan, fatwa MUI ini terlalu gegabah. Jadi kalau kita berbicara son, berarti itu barang. Sama kita pakai filosofi palu. Tahu palu? Palu itu kalau digunakan maku untuk bangun rumah, itu manfaat, maslahat atau mudarat? Manfaat. Tapi kalau palu buat mukul kepalanya mahasiswa, bocor, maka jadi mudarat. Nah sekarang persoalannya apa tentang sound system horek? Volume. Nah itu sebelum memberi fatwa harusnya kiai-kiai kami yang di Jawa Timur ini harus merangkul bukan memukul. Harus mengajak, bukan mengejek gitu loh. Dirangkul dulu, dipertemukan. Sound system itu Mas ya, itu dapat menciptakan perekonomian ketika sound horek itu gerak. Itu satu sound system. Apalagi kalau battle sound. Battle sound itu perkumpulan sound-sound, konser di lapangan. Wah itu ekonominya luar biasa. Nah kalau itu dikombinasi ulama dengan pengusaha sound system, ulama sebagai penasehat, ulama sebagai konsultan, maka bagaimana hasilnya parkirnya, bagaimana hasil tiketnya, kan bisa itu untuk disisihkan untuk anak yatim dan kaum duafa. Tapi saya kaget Gus Rofi mengatakan MUI gegabah, bahasa iya, gegabah. Nah, makanya begini, mengapa saya katakan gegabah? Kalau dari keterangan beliau tadi, saya bisa menyimpulkan ada pengecualian. Padahal yang namanya fatwa haram, contoh, babi haram, tidak ada pengecualian, haram ya haram. Tapi ketika ada pengecualian, berarti teman-teman sound system horek ini dibolehkan dengan catatan. Berarti suaranya dikurangi, kan begitu. Ya inilah saya katakan gegabah sehingga terjadilah pro dan kontra. Di kiai kami di NU, Yai Muafik juga beda pandangan dengan MUI. Berarti kan ini bermasalah fatwa ini. Padahal yang namanya fatwa itu harus diikuti oleh umatnya. Tapi ketika itu menimbulkan pro kontra, maka ulama yang ada yang memberikan fatwa itu bisa dipertanyakan tentang Kiai komentar dulu sebagai yang mengeluarkan fatwa. Kalau mengatakan gegabah, andaikan panjenengan mengikuti proses, kami tidak pernah ada satu peristiwa momentum memutuskan fatwa yang lebih lama daripada soal sonhor. Kami 3 jam itu hearing, melakukan eksplorasi semua dari beliau, bahkan dari beliau semua, dari beliau bertiga semua bersuara. Kami hadirkan juga dari guru besar THT Prof. Nyilo Purnami, beliau juga memaparkan itu semua. Jadi kalau dikatakan gegabah, kami akan membantah itu tidak betul. Kemudian mohon maaf kalau kemudian Anda menyamakan misalnya para kiai di Bahthul Masail dengan gus-gus yang membolehkan, itu jangan dikira itu satu keilmuan. Di bidang kedokteran, dokter itu spesialisnya macam-macam dan banyak. Dan mohon maaf, yang membolehkan itu kita tolok ukur keahliannya di bidang fikih sudah teruji atau belum. Atau jangan-jangan dia hanya penceramah. Penceramah tidak harus menguasai ilmu Quran hadis. Penceramah tidak harus menghafal alfiyah. Dia cukup bercerita. Tapi bagi kami di komisi fatwa tidak bisa. Kami sekali lagi, kalau kemudian hasil komisi fatwa disamakan dengan hasil dari ceramah beberapa tokoh,
Itu sama seperti hasil temuan dari dokter kemudian diukur dengan hasil AI misalnya. Jadi mohon maaf. Nggih, Yai, maksud saya begini, Yai. Ulama itu kan harus bijak cara menyikapinya. Jadi perkumpulan sound system ini kan banyak di Jawa Timur, Yai. Ketika seorang ulama memberikan fatwa haram, ini berdampak loh pada keluarganya. Berdampak pada anak-anaknya yang sekolah. Itu bapak kamu itu jualan barang haram. Image-nya seperti itu. Padahal beliau ini mengikuti apa kemauan dari tuan rumah itu sendiri. Nah sekarang kalau MUI mempermasalahkan masalah suara karena berhubungan dengan THT misalnya. Berarti kan ini ada nasihat. Ulama itu kan memberi nasihat dulu ya. Dikumpulkan semua paguyuban sound system. Tolong ini berdasarkan masukan-masukan yang ada. Termasuk orang sakit dan lain-lain. Nah itu jauh lebih bijak ya. Karena panutan kami ini kan ulama. Ketika ulama menjustifikasi, memvonis haram langsung. Nah ini akan mematikan perekonomian termasuk pemilik dari sound system. Dan dampaknya perekonomian yang ada di daerah-daerah. Nah jujur aja, sound system ini ya, kenapa sih di Timur Tengah itu perang suku, perang antar agama, perang antar golongan? Jawabannya satu, Mbak Yai Sutejo, karena di sana nggak ada sound horeg. Itu coba kalau ada sound horeg, ya bisa kumpul, bisa guyub gitu. Makasih.